Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi di video sebelumnya, yaitu tentang belajar efektif. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang hakikat belajar dan motivasi belajar. Belajar efektif. Dalam materi belajar efektif, ada 4 subbab yang dibahas. Subbab pertama dan kedua sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, 2 subbab lainnya akan kita bahas sekarang, yaitu tentang gaya belajar dan cara belajar efektif dan efisien. Mari kita bahas lebih lanjut. Gaya belajar. Gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respons terhadap pembelajaran yang diterimanya. Ada beberapa jenis gaya belajar, antara lain gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, gaya belajar global, dan gaya belajar analitik. Nah, sebentar lagi kita akan membahasnya satu persatu. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan oleh individu dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan yang berhubungan dengan gaya belajar ini misalnya, menulis ulang materi dengan bahasa sendiri atau menggunakan grafik, diagram, dan gambar. Adapun ciri-ciri gaya belajar visual sebagai berikut. Anak dengan gaya belajar visual akan menulis ulang materi yang diperoleh dengan bahasa sendiri. Sesekali juga menggunakan grafik, diagram, atau gambar. Gaya belajar auditori. Individu dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Individu ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau memahami soal cerita. Bisa kita lihat ciri-ciri gaya belajar auditori sebagai berikut. Metode belajar yang tepat untuk gaya belajar ini, yaitu merekam materi, berdiskusi, bercerita di depan kelas, dan sebagainya. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gerakan tubuh. Gaya belajar ini berkaitan dengan aktivitas, seperti olahraga, menari, memainkan musik, dan percobaan laboratorium. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik sebagai berikut. Metode pembelajaran untuk gaya belajar kinestetik lebih cocok dengan pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim, partisipasi aktif siswa, dan kegiatan aktif lainnya. Gaya belajar global. Gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran besar dan memiliki hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Individu dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Ciri-ciri gaya belajar global sebagai berikut. Anak dengan gaya belajar global biasanya kurang rapi. Untuk mengatasi hal ini, bisa membuat suatu sistem penataan dengan mengkategorikan sesuai tipenya. Selain itu, mereka cenderung memerlukan banyak dorongan semangat pada saat akan memulai melakukan sesuatu. Gaya belajar analitik. Gaya belajar analitik memiliki kemampuan memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Individu dengan gaya belajar ini mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Ciri-ciri gaya belajar analitik sebagai berikut. Anak dengan gaya belajar tipe ini hanya berfokus pada satu masalah atau tugas sampai selesai. Individu ini lebih cocok belajar sendiri baru kemudian bergabung dengan kelompok belajar. Cara belajar efektif dan efisien. Belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat, maupun penggunaan waktu.
Adapun belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha, tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Hal yang diminimalkan di sini bisa berupa waktu, tempat, serta sarana dan prasarana belajar. Belajar akan dikatakan efektif dan efisien apabila hasil yang dicapai seimbang dengan usaha yang dilakukan. Dalam belajar terdapat unsur rencana, ketepatgunaan, serta kemajuran pendekatan dan metode belajar yang digunakan. Berikut cara belajar yang efektif dan efisien. Antara lain, 1. Buat suasana belajar jadi nyaman. Kenyamanan setiap individu berbeda-beda, tergantung gaya belajar masing-masing. Maka ciptakan rasa nyaman kalian dalam belajar. 2. Merangkum pokok pembelajar. Tulis inti-inti materi yang kalian pelajari untuk mempermudah memahami. 3. Belajar kelompok. Dengan belajar kelompok, bisa saling sharing tentang pelajaran. Terlebih jika belum paham dengan materinya. 4. Metode mempersingkat atau memodifikasi materi menyerupai nama sesuatu. Ini merupakan salah satu trik untuk memudahkan diri dalam belajar. Jadi jika ada beberapa ciri, bisa disingkat sesuai dengan kalimatnya. 5. Belajar dengan praktik, yaitu mempraktikkan apa yang dipelajari. Untuk memudahkan kita mengingat. 6. Belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Jadi, belajar tidak perlu terlalu lama. Misal harus 3 jam. Tidak. Sebentar tidak apa-apa, asalkan rutin setiap hari. 7. Mengerti materi, bukan menghafal. Jadi sebenarnya belajar itu untuk memahami materi, bukan menghafal materi. Karena jika kita memahami, pasti kita bisa hafal. Tapi jika kita sekedar menghafal, maka belum tentu mengerti maksud dari materi tersebut. Dan bisa jadi kita mudah lupa dengan materi yang sudah kita pelajari. Mungkin cukup itu materi belajar efektif yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Quote of the day. Mereka yang ingin berhenti belajar dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu, tetapi mereka yang terus giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.